Halo, Merry Christmas semuanya. Welcome back to Joy Online Service. Welcome buat teman-teman, buat adik-adik semuanya yang kalian ada di Surabaya, di Jakarta, ataupun di Palangkaraya dan dimanapun kalian menonton video ini. Welcome banget di acara kita. Dan sebelum kita mulai Joy Online Service pada hari ini, yuk semuanya pada berdiri. Kita mau yel-yel biar makin semangat menonton Joy Online Service. Ayo berdiri semuanya. Nah, sudah berdiri? Oke, siap ya? Kita mulai yel kita. 1, 2, 3. Joy. Yes. I'm awesome. Wah, kok masih ada yang duduk nih? Ayo berdiri. Kita harus semangat mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Sebelumnya yuk sekali lagi kita yel ya. 1, 2, 3. Joy. Yes. I'm awesome. Making spirits bright, what fun it is to ride
of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Nah, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau mainkan satu games yang benar-benar menarik ini. Jadi hari ini kita ada 2 kelompok. Kita akan main Sheep and the Shepherd. Jadi kita akan bermain gimana domba-domba itu bisa mengikuti gembalanya. Nah, kita ada di sebelah kanan. Ini tim gembala, halo. Dan yang sebelah kiri ada tim gembala, hey. Jadi yang kita mainkan hari ini, kita akan membagi 2 tim dengan 2 gembala dan 2 domba dan 1 gembala. Nah, nanti untuk di tim sebelah kanan, gembalanya adalah Kak Mela dengan domba Kak Natalia dan Kak Ganda. Yang sebelah kiri dombanya ada Kak Ingrid dan Kak Bianca, lalu gembalanya ada Kak Faye. Nanti mereka masing-masing akan mengumpulkan domba-dombanya yang akan ditutup matanya terlebih dahulu. Yuk Kak, ditutup matanya dulu. Nah, nanti domba-domba yang ditutup matanya akan berjalan menuju ke gembalanya masing-masing. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Ayo, Kak Mela dan Kak Faye bisa di sisi sana. Nah, oke. Dombanya kita putar-putar dulu nih. Putar-putar biar nggak tahu di mana. Oke. Ini Kak Ingrid juga. Yuk Kak, putar sendiri Kak. Kak Ganda. Yuk Kak, kok berat Kak? Oke. Ya, yang coba terakhir. Oke. Nanti Kak Faye sudah tahu berkata apa, Kak Mela juga siap ya, harus bisa mengumpulkan dombanya masing-masing. 3, 2, 1. Mbek. 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 Yeay. Oke, bisa dibuka dulu matanya. Ya, jadi yang menang domba dan gembala di kelompok kiri karena paling cepat menemukan domba-dombanya masing-masing. Jadi kalian bisa coba ya di rumah, mungkin bareng saudara, bareng orang tua kalian, bisa seru-seruan bareng. Oke, mari kita lanjutkan Joy Online Service kita. Halo Joy Kids semuanya, tetap semangat ya setiap minggunya. Mari kita terus ikutin Joy Kids kita sama-sama setiap jam 9 hari Minggu dan sama-sama kawan-kawan kita di rumah masing-masing kita sama-sama lihat loh. Nah, hari ini kita melanjutkan petualangan kita, ya kan? Kita terus nih setiap minggunya selalu ada petualangan baru, adventure baru, dan kali ini juga hari ini kalau kita dengar, ya kan, ada sebuah cerita yang sangat menarik. Kalau minggu lalu kita mendengar mengenai malaikat, dia menyampaikan sesuatu pesan kepada Maria yang kita tahu. Nah, cerita lanjutannya nih di minggu ini kita akan kembali dengar nih cerita tentang malaikat menyampaikan pesan Tuhan. Nah, tapi kali ini Tuhan itu bukan cuma mengutus satu malaikat, ya kan? Kalau minggu lalu mengutus satu malaikat, di hari ini, di minggu ini kita akan melihat nih Tuhan tuh mengutus banyak malaikat. Mari sama-sama kita ucapkan bersama. 2, 3, banyak malaikat. Sekali lagi yuk, 2, 3, banyak
malaikat. Nah, lalu banyak malaikat ini diutus untuk ngapain nih? Nah, mari kita simak sama-sama ya, terus kita ikutin. Nah, pastinya kalau Tuhan tuh sampai menyuruh banyak malaikat, bukan cuma satu, pasti berita ini berarti very special. Yang setuju katakan yes. Ya, pasti special banget. Nah, kira-kira beritanya apa? Kita bisa ikutin selanjutnya ya. Nah, kalau kita nih punya berita yang menurut kita itu kayak exciting banget, berita yang sangat pokoknya good news banget nih buat setiap kita. Misalnya ya kan, kalau kalian di momen Natal ini bulan Desember, misalnya kalian tuh ternyata dapat kado yang pokoknya luar biasa. Apa yang kita inginkan, misalnya HP baru atau mungkin kita dapat kado sesuatu, kan kita pasti kepingin banget ya sharing ke orang lain, ya kan? Waktu kita punya great news, kita itu excited banget untuk bagiin cerita ini ke orang lain. Nah, kalau kita tuh punya great news, kalau kita punya exciting news, kira-kira siapa yang kita ceritain lebih dahulu? Siapa nih? Kalau Miss mungkin siapa ya? Mungkin juga papa mama, ya kan? Atau mungkin saudara kita, atau mungkin juga kawan deket kita, ya kan? Nggak mungkin kita menyampaikan pesan, message yang very special ke orang yang nggak kenal. Yang setuju katakan yes. Ya iya dong, masa kita ketemu orang kayak nggak kenal, nggak tahu nama kita itu siapa, tahu-tahu kita cerita pesan atau kita cerita great news, berita yang buat kita itu very excited. Nggak mungkin kan? Nah, tentunya kita pasti cerita ke orang yang menurut kita itu kayak precious, menurut kita itu pokoknya kayak deket sama kita. Nah, kita mau simak nih sama-sama. Nah, Tuhan itu mengutus banyak malaikat, kira-kira pasti kita mikir banyak malaikat ini pasti ya kan udah special news banget, pasti pesan ini disampaikan kepada orang-orang yang terkenal. Misalnya ke raja-raja mungkin ya kan, atau mungkin disampaikan kepada mungkin orang-orang leader pemerintahnya atau ketua apa kek. Nah, tapi kita mau tahu nih, cerita sesungguhnya kayak gimana? Ternyata pesannya justru disampaikan pertama kali bukan kepada raja-raja yang terkenal itu, mungkin orang-orang yang menurut kita kayak wah ini menginspirasi banget atau orang yang punya influence besar banget. Ternyata enggak loh. Tetapi siapa nih yang Tuhan itu mau sharing pesan great news ini, special news ini kepada siapa? Nah, kita ikutin cerita terlebih dahulu, yaitu The Birth of Jesus and the Shepherds. Mari sama-sama ucapkan ya, The Birth of Jesus and the Shepherds. 2, 3. The Birth of Jesus and the Shepherds. Nah, pada waktu Kaisar Agustus, dia itu memerintahkan semua warga negara Roma untuk mendaftarkan diri sensus. Maksudnya itu apa sih, Miss, gitu kan? Nah, kita tahu ya, setiap kita kalau kita sekolah, kita itu punya kayak kartu siswa. Bener nggak? Ya kan? Kalau kita punya kartu siswa, itu ada biodata kita. Baik nama kita, tanggal lahir di mana, ya kan? Nama kita itu, nama lengkapnya kita itu siapa, gitu kan? Nah, sama halnya dengan waktu itu di kerajaan Roma itu semua orang harus daftarin diri mereka. Supaya apa? Pemerintahnya tahu namanya siapa, datanya, dan bulan apa lahirnya, dan lain sebagainya. Nah, waktu sensus pertama itu dijalankan, waktu Quirinius itu jadi gubernur negara Syria. Nah, semua orang pada waktu itu mereka akhirnya pergi, ya kan, untuk didaftarkan di kotanya masing-masing, ya kan. Waktu kita daftarin, kalau kita itu tinggal di Surabaya, ya berarti kita daftarnya di Surabaya, ya kan. Kalau kita tinggal misalnya nih di online service ini ada yang dari Jakarta, Palangkaraya, mana suaranya nih? Yes. Kita juga harus perlu daftarin diri ke kota kita masing-masing. Nah, akhirnya waktu itu Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea untuk ke Bethlehem di Yudea karena lagi ada sensus nih. Nah, tempatnya Raja Daud lahir karena Yusuf adalah keturunan dari Daud. Nah, Yusuf akhirnya mendaftarkan diri bersama Maria, yaitu tunangannya yang waktu itu sedang hamil, ya kan? Kita tahu kalau sedang hamil mungkin agak kayak mudah kecapean dan lain sebagainya. Tapi pokoknya singkat cerita waktu mereka sampai nih, waktunya juga bersamaan dengan Maria itu untuk melahirkan bayinya. Waktu ia melahirkan, lahirlah seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
Nah, anak itu dibungkusnya dikatakan dengan kain. Lalu diletakkan di dalam palungan yang berisi dengan jerami. Nah, karena waktu itu mereka itu mungkin saking crowdednya kota itu karena semua orang pada balik kampung ya kan untuk mendaftarkan diri karena ada sensus. Jadi akhirnya nih bayi ini ditaruh di palungan yang berisi jerami karena tidak ada tempat untuk mereka menginap. Nah, pada suatu malam ketika waktu bayi laki-laki ini, bayi Yesus ini lahir, suatu malam ada beberapa gembala yang sukanya juga pasti pekerjaannya yaitu menggembalakan domba-dombanya, ya kan? Mereka lagi ada di padang rumput daerah itu. Nah, tiba-tiba malaikat Tuhan itu tahu-tahu menampakkan diri dengan sinar yang sangat terang, dan mereka juga pasti kayak bingung dan ketakutan kan, gembala-gembalanya kayak ini ada apa, what's wrong gitu kan, karena biasanya normalnya nggak pernah kayak gini, tahu-tahu kayak ada sinar terang, ini kenapa nih? Nah, ternyata ada malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala itu dan mereka berkata, jangan takut sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian semua nih. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Yesus. Sama-sama katakan Kristus Yesus. 2, 3. Kristus Yesus. Nah, Tuhan, ini adalah tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain yang dibaringkan di dalam sebuah palung. Nah, tiba-tiba malaikat itu disertai dengan banyaknya malaikat, karena tadi dikatakan banyak malaikat, ya kan? Yang memuji Allah dan mereka berkata, terpujilah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi, sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, setelah malaikat itu meninggalkan mereka, yaitu gembala-gembala itu, mereka kembali ke surga dan gembala-gembala itu langsung mereka itu menyebarkan pesan ini, pesan gembira, pesan yang mungkin shocking banget tapi exciting banget untuk mereka, sampai cerita kepada satu dengan yang lainnya. Katanya, mari kita ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi, yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, lalu mereka itu tergesa-gesa. Siapa nih kira-kira yang tergesa-gesa? Yaitu gembala-gembala itu. Mereka tergesa-gesa untuk menjumpai Maria dan Yusuf dan serta bayi yang sedang terbaring itu di dalam palungan yang dibungkuskan dengan kain itu. Nah, semua orang akhirnya mereka itu terheran dengan cerita gembala itu. Kayak mereka wondering, ini pesan kayak ini jarang banget ada berita kayak gini. Kayak jarang banget ada kejadian seperti ini. Nah, semua orang terheran. Nah, tetapi Maria menyimpan semua pesan itu di dalam hatinya. Karena apa? Sebelum dari malaikat ini menemui gembala, malaikat sudah menemui Maria terlebih dahulu. Tetapi Maria nggak cerita apa-apa, dia cuma diem aja, dia cuma merenungkan semua pesan itu. Nah, gembala-gembala itu kembali dari padang rumput karena sudah bertemu dengan Maria dan Yusuf dan bayi Yesus ini, dan mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena semua yang telah mereka dengar dari semua banyaknya malaikat yang menampakkan diri itu benar banget. Dan tepat seperti apa yang malaikat ceritakan katanya. Nah, sesudah 8 hari anak itu disunat dan mereka menamai anak tersebut yaitu Yesus. Nama ini pun diberikan oleh malaikat kepadanya sebelum ia dikandung ibunya. Jadi berita mengenai anak Yesus yang lahir ini itu udah semuanya direncanakan dan semuanya pesan ini terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini nih kita coba renungkan, kalau kita itu dapat kabar yang sangat exciting dan great news banget buat setiap kita, kalau kita mendapat undangan dari malaikat, ya kan, untuk melihat bayi Yesus yang lahir itu. Tuhan mengumumkan kelahiran bayi Yesus itu enggak melalui justru pengumuman kepada raja dulu atau orang terkenal dulu, tapi anehnya malah Tuhan itu menyampaikan kepada banyak malaikat untuk menyampaikan ke gembala-gembala yang sedang menjaga dombanya untuk melihat Tuhan, anak dari Yesus ini pertama kalinya. Dan apa yang dilakukan oleh para gembala itu?
malaikat Tuhan ini menyampaikan tandanya dengan mengatakan kalian akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palungan. Jadi kita bayangin kalau misalnya kita diundang sebuah pesta ulang tahun atau mungkin pesta apapun lah ya, misalnya ada yang lagi pindah rumah atau mungkin apapun, pesta apapun. Kan jarang banget ya kalau kita itu dapat undangan terus nggak ada alamatnya. Gimana caranya gitu kan? Kita pasti bingung ini harusnya datang kemana. Kalau mungkin zaman sekarang masih bisa WhatsApp, masih bisa telepon kan. Oke, mungkin ini infonya kurang detail deh. Ini undangannya di mana? Nah, kalau zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada WhatsApp, terus gimana nih? Tetapi apa yang gembala ini lakukan? Ada 3 pilihan yang sebetulnya gembala ini bisa lakukan. Yang pertama mungkin udah ada undangan tapi nggak jelas di mana, udahlah nggak perlu kali ya. Mungkin mereka yang pertama pilihannya memutuskan untuk nggak mencari bayi tersebut. Yang kedua mungkin ya kan pilihan berikutnya mencari bayi Yesus tapi tengah jalan karena nggak jelas. Kayak ini masih jauh nggak ya, kayak tempatnya gimana nggak ya, bagus nggak ya, caranya oke nggak ya. Akhirnya mungkin di tengah jalan, udahlah giving up lah. Kayak nggak perlu lah, ayo kembali aja, pulang. Atau mungkin yang ketiga yaitu mereka itu saking semangatnya sampai berusaha mencari bayi Yesus ini dengan mungkin info yang kurang detail tetapi tetap mencari dan akhirnya bertemu dengan bayi Yesus ini. Nah dari cerita hari ini kita tahu apa yang dilakukan nih para gembala itu. Pilihan yang pertama, kedua atau ketiga? Yes, pilihan yang ketiga ya kan, yang dimana mereka justru very excited dan langsung nih bersemangat, mereka langsung cari bayi ini sesuai dengan pesan malaikat itu. Nah, mereka memuji dan memuliakan Tuhan karena apa? Pesan dari malaikat itu terjadi seperti apa yang Tuhan beritakan. Nah, para malaikat ini menyampaikan kepada para gembala bahwa Tuhan Yesuslah yang akan jadi juru selamat untuk semua orang. Bukan cuma saya, Anda, tapi semua orang. Untuk papa mama kita, untuk saudara kita, bahkan kita pribadi. Bukan untuk juga orang-orang yang penting aja atau orang yang terkenal, tetapi undangan Tuhan itu berlaku untuk setiap kita. Nah, Tuhan Yesus mengundang kita untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi, mengasihi semua kita, setiap kita, nggak memandang kita cowok atau cewek, umur kita atau sekolah kita atau kita punya apa, nggak memandang itu semua, tetapi apa yang Tuhan mau lakukan nih, yaitu mengasihi kita semuanya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih? Kalau kita menerima undangan itu, kira-kira kita ya udahlah, infonya kurang detail, kita ignore aja, biasa aja. Atau kita bersikap seperti gembala-gembala tersebut yang walaupun mereka mungkin kurang jelas, kurang detail, tetapi tetap dengan exciting, mereka mencari dengan bersuka cita, mereka mencari bayi Yesus, anak tersebut, dan mengenal lebih lagi dan lebih lagi. Dan apa kira-kira yang kita lakukan? Mari kita sama-sama seperti gembala tersebut, kita terus seeking Jesus with all my heart. Mari sama-sama ucapkan seeking Jesus with all my heart. Mari kita sama-sama terima undangan Tuhan. Kita nggak ignore, kita nggak udah abaikan aja, tetapi kita mau terus untuk seeking Jesus with all my heart. Yaitu dengan kayak gimana? Setiap hari kita punya waktu yang lebih lagi untuk Tuhan. Kita mungkin baca firman-Nya dengan papa mama kita, ajak papa mama kita mungkin berdoa setiap hari, setiap malam, dan mari terus seeking Jesus with all my heart. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini sudah sangat memberkati kita mau ulangi lagi sumber kebenaran kita adalah seeking Jesus with all my heart. Sekali lagi, seeking Jesus with all my heart. Dan ayat penuntun kita pada hari ini adalah di Lukas 2 ayat 1 sampai 21. Luke 2 verse 1 until 21. Dan ayat hafalan kita ada di 1 Tawarikh 16 ayat 10 sampai 11. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. 1 Chronicles 16 verse 10 until 11.
Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Nah, pada hari ini kita sudah selesai nih Joy Online Service-nya. Mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu pada hari ini. Terus ingatkanlah kami Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah domba-domba-Mu yang harus selalu patuh, yang harus selalu mencari gembalanya dimanapun kami berada dan waktu kapanpun. Biarlah kami terus jadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, anak-anak-Mu yang selalu merindukan Engkau, dan pertemukanlah kami kembali Tuhan di Joy Online Service di minggu depan. Berikanlah kami terus berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan penjagaan-Mu baik untuk kami, saudara kami maupun keluarga kami. Terima kasih atas setiap yang sudah Kau berikan pada kami, dan pertemukanlah kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke guys, see you next week and Merry Christmas. Bye-bye.